Itulah Dedi. Lu sayang sama Begini Dedi, ya. lu sayang sama Bunda. Kenapa gue susah percaya omongan lu pada? Lu tuh adalah anak yang ninggalin gue bertahun-tahun. Satu, lu harus paham kondisi pemikiran gue dulu. Lu harus masuk ke pikiran gue dulu. Lu tuh adalah anak yang ninggalin gue bertahun-tahun. Terus satu. Terus kedua, di saat bunda lu gak ada buat gue, lu pun gak ada buat gue. Alki sibuk dengan anak-anaknya, gue paham terkait hal tersebut. Kenzo sibuk dengan Fukushima-nya, gue paham terkait hal tersebut. Tapi lo harus paham posisi gue, pemikiran gue seperti apa. Gue bukan gak percaya lo, Lukas. Gue ini adalah seorang ayah yang telah bertahun-tahun hidup sendiri, Lukas. Di rumah yang besar. Tapi agak ada orang. Di saat itu, gue capek ngadepin dunia. Gue gak bisa pulang ke siapa-siapa, Lukas. Gak ada tempat gue pulang. Jujur Ibu lu kasihan pun sih gak ada guys. saat itu. That's why gue bukan gak percaya lu. Tapi lu coba pahamin pemikiran gue. Gue ini adalah seorang ayah yang hidup bertahun-tahun sendirian, ngadepin dunia semuanya sendirian, capeknya dunia sendirian. Dan gue gak begging siapapun untuk kasihan sama gue. Jadi ketika gue pertama kali jumpa lu dan lu milih buat mukul gue dibanding meluk gue, dari situ gue udah sakit hati. Cuman masih gue maafin. Karena sekali lagi lu pada itu anak-anak gue. Cing kasih tahu, Cok. Tapi dikala gue butuh lu pada buat ngerti gue akan apa yang gue lakuin, lu datang nyalahin tindakan gue, anjing. Tanpa tanya the reason why. Tanpa tanya lebih dalam kenapa, ujungnya mau ngapain. Lu datang bilang, Daddy stop, Daddy stop, Daddy stop. Sementara di in another side, your fucking mom doesn't fucking do anything to help you. Lu disiksa sama Don Vito, dia diam. Lu disuruh bunuh gua atau lompat, gua diam. Dia diam. Lu di sniper. Pikir gua nggak kesel ngeliat hal itu. Anak yang udah bertahun-tahun nggak gua lihat. Setelah gua lihat dia udah gede sekarang. Dan ibunya yang tinggal bersama di dunianya bahkan nggak nge-guide lu sama sekali. Kalau gue jadi dia, Lukas, lu gagal naik crime syndicate, gue datang ke lu, gue kasih tahu lu kenapa, gue kasih tahu lu the reason why. Gue kasih tahu lu semuanya, gimana caranya lu bisa back up again, motherfucker. Ya balik lagi guys, semua punya Gue POV gak cuman, masing-masing guys. gue gak mau dengan kalimat, gue gak mau manjain lu, gue biarin lu ngadepin dunia sendirian, anjing. Karena gue tahu capeknya ngadapin dunia sendirian, kontol. Kuminasai, Pi.
Gomenasai. Gomen Dedi. Gue ngadepin dunia sendirian, gue tahu sakitnya. Makanya gue nggak mau ngeliat anak gue ngadepin dunia sendirian, anjing. That's why I fucking do this. That's why gue bahayain nyawa gue, anjing. Buat lu pada, anjing. Gue tahu lu khawatir, gue tahu lu peduli terkait nyawa gue. Cuman lu perlu tahu ini bukan cuma buat gue. Gue nggak usah capek-capek ngelakuin hal ini kalau ini cuma buat gue. Anjing. W cok, sumpah. Tai merinding gue cok. Kira gak sakit hati gue lihat lu di tempat tidur gak bisa ngapa-ngapain, muka lu hancur, dan nyokap lu kagak ngapa-ngapain, anjing. Dia cuman bisa bilang ke gue dia gak mau manjain lu. Gue gak bakal nyari tahu soal mereka kalau dia gak ngancem gue. Si Drax ngancem gue buat bunuh gue pertama kali gue di sini, anjing. Gue diculik soal bukti yang bukan gue yang ngajuin. Gue ditusuk soal informasi, bukan gue yang nyebarin. Atasan gue yang ngajuin evidence soal pembantaian 20 orang itu, anjing, bukan gue. Athena yang milih cerita sama gue, bukan gue yang pengen tahu masa lalu dia. Brainwise anak berhasil main RP sendiri bang. Bro, menurut gue sih Gue udah nurutin lu pada, gue udah resign dari government. Itu terserah sih. Gue rela hidup jualan metal scrap, lu pada ketawain, anjing. Semua orang ketawain gue jualan metal scrap. Gue gak pernah ngemis duit. Gue jualan metal scrap, semua orang nertawain gue. Semua orang. Apa gue ngemis duit kalau pada? You will be stand up, kita nggak mandang rendah tapi seperti itu juga. Nggak ada yang ngatawain Dedi jual metal scrap. Bahkan Lukas ngasih Dedi duit. Bahkan anak Lukas ada yang ngatawain Dedi jual metal scrap. Lukas maki. You will be strong, keep it stand up. Sekarang pun ini gue nggak tahu, gue gak bakal dibenci sama orang-orang yang percaya sama gue apa enggak. Gue ngelakuin hal ini buat siapa lagi? Buat gue, buat kalian, anjing. Lu pikir gue mau nyerah lawan tuh orang? Kalau bisa gue bunuh, anjing. Dia gunain anak-anak gue jadi alat dia buat memperdayai bulu pada. Kira gak sakit hati gue sebagai ayah? Sumpah guys, anjing ini terlalu GG cow. The fuck. This doesn't make sense, anjing. Gue gak cemburu, dia mau ambil Lisa, ambil, anjing. Dia mau nikahin Lisa, nikahin, anjing. Dia mau ngapain Lisa, bodo amat gue. Jangan gunain anak-anak gue sebagai alat, anjing. Biar lu bisa bikin Lisa patuh sama lu, anjing.
Respect guys, kita harus respect guys. W lah sama papi. Lu pikir gue mau disuruh-suruh sama orang-orang itu? Lu pikir gue mau? Gue godfather dari keluarga besar, anjing. Lu pikir gue mau jadi babu tuh orang? Gue nggak mau disuruh-suruh mereka sebenarnya. Cuman gue harus mau biar mereka percaya sama gue, biar gue dapat informasi buat gue kasih ke kalian. Keluarga gua tuh pada nyebar jadi babu semua, anjing. Jadi babu semua keluarga gua, kontol. Buat bantuin anak-anak gua, buat bantuin tujuan gua. Keluarga gua semua jadi babu, anjing. Jangan anggap gua nih buat kepentingan gua, karena dendam gua. Enggak. Alkis pergi bersama anak-anaknya, dia bawa anak-anaknya, dia bawa cucu gua. Gue biarin, gak gue marahin. Lu pergi berkelana, ada gue marahin lu. Ada gue marahin lu, ada semua. Gue terima semuanya dengan lapang dada sebagai seorang ayah yang mengerti. Jadi jangan ngajarin gue soal mengerti kepada anak. Anak-anak gua itu perempuan bawa cucu gua pergi dari gua. Apa gua marah? Kagak ada. Gua diem. Semua gua telan. Rasa sakit semuanya gua telan, anjing. Because I'm a father. A father doesn't have a weakness. Gelo anjing. Keren banget, Cok. What the fuck? Maafin Lukas Dedi. Iya, maafin Kenzo juga. Selama ini yang Lukas ngomongin cuma masalah waktu deh. Lukas cuma minta waktu. Belum saatnya. Cuman itu doang kok Dedi. Maafin Lukas juga, Lukas gak pernah pulang dulu. Karena Lukas sedang bersekolah, Dedi. Tapi Dedi harus tahu, Lukas ini anak kandung dari Dedi dan Bunda. Jadi Dedi jangan bilang kalau Lukas gak peduli. Anak dari darah dan daging Dedi. Kalau Dedi aja gak bisa percaya Lukas, gimana Dedi? Lukas marah mukul Dedi itu karena Lukas tuh anak yang begitu sayangnya Dedi. Sama kalian berdua, sama keluarga kita. Selama ini Lukas selalu ngomong ke Dedi itu cuma untuk masalah waktu, karena memang belum saatnya. Lukas juga gak mau lihat keluarga kita yang dulu bahagia serba berkecukupan di bawah kaki orang, Dedi. Lukas juga gak mau. Dan tujuan Dedi
tujuan Dedi itu gede. Lukas ngerti mungkin tujuan Dedi itu gede. Makanya kenapa Lukas selalu bilang minta waktu. Dedi please minta waktu. Sabar dulu, jangan dulu. Sabar. Semua buat apa Dedi? Ya mungkin nanti someday bisa ngebantu apa yang Dedi inginkan, dan keluarga kita akhirnya menjadi sebuah keluarga yang berkecukupan lagi, memiliki semuanya lagi, bahagia kembali. Cuma ini semua terlalu cepat Dedi. Iya. Cuman waktu sih, Pi. Iya, Kita- makanya kenapa gue udah ngasih tahu Kosai semuanya, dan gue nggak akan ikut campur lah. Gue mau stop dulu lah terkait hal ini. Gue mau hidup. Ya itu seperti yang gue bilang di awal sama lu berdua. Gue mau lu pada ngejalanin hidup lu, dan gue ngejalanin hidup gue. Gue nggak akan ikut campur lagi terkait apapun yang berkaitan dengan high fucking table itu. Terus saya ngomong apa Dedi? Gue nggak bakal ikut campur lagi. Gue udah kasih tau gue nggak bakal ikut campur soal urusan high table or anything else like that. Gue akan bikin rekan-rekan gue juga paham terkait hal ini, paham terkait semua yang terjadi. Gue udah bilang gue bakal ngehapus semua informasi yang disampaikan Athena. Gue bakal bersihin semuanya. Meskipun memang pada akhirnya bukan gue yang memutuskan untuk make the call for extraction itu, atau bawa kabur Athena itu. Gitu. Ya, intinya apa yang papi katakan itu sudah benar sih. Bagus, keluar semua. Mungkin kedepannya tapi nggak sendirian kok. Jangan menyimpan sesuatu lagi sendiri. Ya aku sarankan sih, ya papi selalu keep it stand up sih. Someday mungkin papi menjadi orang yang sangat luar biasa, mendapatkan semuanya lagi. Kita Gue nggak ini udah pandang. tua. Iya. Gue nggak menginginkan semuanya. Kita udah pernah ngerasain hal tersebut. Sekarang adalah waktu lu pada anak-anak gue. Udah waktu lu pada sekarang. Kalaupun harus berseberangan, ya itu hanya urusan pekerjaan lagi. Dan itu pekerjaan yang paling, kan gue udah bilang gue palingan jadi paralegal, dan mungkin gue jadi attorney. Paling cuman soal persidangan aja. Makanya kenapa gue menghindari, gue gak ngiyain permintaan lu gue jadi polisi. Karena gue kalau jadi polisi, ya Allah, kiamat. Mungkin orang-orang bilang Alex Komarudin itu menakutkan, mereka belum tahu gue kalau jadi polisi gimana. Gue bisa bikin orang males masuk ruangan interogasi 1 jam. Gue interogasi sampai bete lu, gue tanya mulu. Makanya mending gue di persidangan aja, urusin kasus.
Kalau keputusannya kan tergantung hakim. Hakim mau bilang guilty, not guilty, bebas. Yang gue udah berusaha menjalankan tugas gue. Gitu. Makanya gue milih DOJ. Makanya gue milih gue jadi attorney atau jaksa aja. Karena palingan yang nanti kan yang akan mutusin bukan gue, tapi hakim. Ya. Ya di posisi itu juga dirimu juga bukan orang yang sangat berbahaya kan. Karena sifatnya Iya, gue cuman netral. pekerja pengadilan aja.